Ini bekas-bekas dari apa namanya? Sakit-sakit. Masih di channel Gus Punya Cerita, teman-teman. Saat ini kita sedang di depan mulut gua yang tadi kita tidak menduga kalau di sini ada sebuah gua. Nah, kita tadi tertuntun di sini karena ada bayangan yang melambai-lambai mengajak Kang Es untuk kemari. Iya. Kita udah menelusuri ke dalam, ternyata di dalam tidak ada energi yang terlalu signifikan. Hanya biasalah dikasih sajian-sajian gitu ya Kang ya. Ada botol berisi air, terus ada apa itu, campuran mawar sama bawang gitu, bawang putih tadi ya. Bawang putih, Bang. Iya, yang bawahnya bawang putih, terus yang atasnya yang apa namanya, kelopak-kelopak mawar gitu. Tapi nang kene iki ana ya bener sing diomongkan dari channel lain. Itu ada sosok, itu namanya apa? Tentara-tentara tanpa kepala itu ada. Itu bener adanya di sini. Dan nggak cuma satu, itu banyak di sini. Dan kalau kalian tahu gua tadi itu loh, gua yang itu kan kayak tempat apa ya, penyimpanan itu loh, senjata dulu loh. Senjata. Arsenal gitu ya, apa, gudang senjata gitu. Itu buat akomodasi itunya. Dan koyo apa ya, yang paling kuat di sini itu bukannya itu, tapi sebelah sana terus sebelah sana ya, nang kono yang mbrine sik resam aja neng. Moro nang sebelah kono iki ono sikil. Tapi ora gede. Sikil iki mbuh ngopo nang kono sikil tok. Besar. Enggak. Cuma kaki doang di sana. Hanya kaki tok. Itu mbuh kok apa ya ngono ya? Kurang tahu juga. Terus ada mitos, ini mitos saya dengar dari teman-teman saya sih. Ada sosok yang apa ya, kayak menyerupai genderuwo gitu, tapi biru besar, biru. Kan jarang tuh Kang, apa namanya, sosok makhluk halus yang seperti itu di Indonesia. Nah, konon katanya, kata beberapa teman saya yang tinggalnya di Pundong sini, itu katanya tuh cekelannya petinggi-petinggi tentara Jepang gitu. Pakai itu. Saya belum lihat ya. Atau mungkin nggak di sini ya paling ya. Tapi itu juga cuma katanya teman-teman saya sih Kang. Mungkin kita nanti bisa membuktikan apakah benar adanya atau tidak sosok-sosok tersebut. Kalau apa namanya, tentara tanpa kepala itu udah rahasia umum Kang di sini. Itu memang ada ya. Awalnya kan kemarin saya nggak percaya kalau itu ada. Tapi setelah kita jalan-jalan tadi, Pak aku nemoni itu mau aku orang yang siji. Mau aku lihat tuh. Ya lagi baris itu Kang. Oprok-oprokan tanah gitu. Jadi eneng suara-suara wedok bareng nang gua kono guys, lekas krungu iki mau. Kalau apa namanya, yang suara-suara wanita ini tadi saya dan teman-teman kru juga mendengar. Ya kan teman-teman? Kalian pada dengerin nggak tadi? Lumayan Mas, lumayan kerasa sih tadi denger. Tapi ya anehnya ya, di sini kok malah pakai dibuat itu loh apa? Sajen-sajen tuh. Ya kan udah lumrah kan kalau di tempat kita seperti itu. Masih banyak orang yang cari itu ya. Ngantungkan nasib lah. Yang penting kita nggak melakukan hal seperti itu. Iya, nggak boleh. Mau karo ya bom lakukan nang alas ya, Bang. Nggak apa-apa Kang. Yuk kita ikut ke sana. Pemandian ini pantes kok. Suara wedok-wedok anjing. Enak wedok. Oke. Lihat agak ke depan ya Kang ya. Enggak apa-apa. Betul. Kenapa tuh? Oke. Kan gen, oh jeneng kono kuwi.
di atas itu curam Rah. Curam Kang, ini kayak gua masuk lagi kan. Heeh. Sorry. Apa iki sik rasa lebone iki Pak ya? Enggak adus kan lagi. Iya. Wah, nemu iki, ada ya? Oh, di sana. Teman-teman, kali ini kita ada di depan semacam sumur yang saya yakin dulunya itu apa namanya, ada genangan airnya. Nah, mungkin Kang Es jangan bisa lebih menjelaskan pada teman-teman semua Kang, apa sebenarnya tempat ini? Ini. Jadi itu bukan sebuah sumur. Itu cuma apa ya? Kayak mata air, ya. Itu buat mandi. Buat apa ya? Orang-orang dulu itu mandi di sini. Itu banyak wanita-wanita yang di sini. Itu banyak. Ya kayak itu ya. Kayak di gua tadi yang apa? Gua dapur. Ya. Ya itu mau aktivitas di sini. Kayak mana? Itu ya, Bersih-bersih ya gitu. Enggak. MCK gitu ya. Kamu tahu nggak itu apa namanya? Melayani tentara-tentara itu loh. Oh. Ya, semacam itu. Mungkin kalau teman-teman yang akrab sama istilah Jugun Ianfu, Di sini namanya. Masih di sini. kalau nggak tahu coba teman-teman browsing di Google Jugun Ianfu gitu artinya apa. Itu gitu terus nah yang kono tentara-tentara itu apa itu saya ingin kaya uang iki zaman biyen ya do baris liwat kan Yang tanpa kepala itu ya Kang. dulu ya Pak masih ada kepalanya Nggak maksudnya yang jenengan lihat sekarang. oh iya sekarang iya tanpa kepala itu ada banyak prajurit yang di sana Cuma tanpa kepala aja apa Tanpa kepala. mungkin ada yang tangannya apa namanya enggak buntung cuma gitu. tanpa kepala ya itu untuk di apa namanya fisiknya itu masih utuh tapi kakinya itu enggak Masih pakai seragam militer Jepang yang krem coklat gitu ya yang zaman dulu itu. saya nggak paham warnanya tapi itu masih pakai seragam gitu dan tetap beraktivitas kayak dulu baris-baris itu di sana terus tadi ada yang nyapa di sana tapi nyapa nggak ada kepalanya kan aneh terus Kayak dari darah mungkin Kang di sini matanya gitu menurut sama matanya. Nah, dan saya Kang, kalau mungkin saya boleh menyimpulkan ya menyimpulkan tapi tanya. Tadi kan waktu kita di gua dapur, jenengan di awe-awe sama sosok hitam. Terus kita malah lari ke sana yang ada gua yang dua pintu mulutnya tuh saling saling sambung menyambung. Terus akhirnya ke sini. Apakah tadi sosok tersebut itu mengarahkan kita untuk ke sini? Yuk, ini loh masih ada tempat gitu kalau kamu mau tahu lebih. enggak saya enggak tahu kalau disuruh ke sini enggak tahu tapi disuruhnya ke sana tadi cuma disuruh ke sana lihat-lihat di dalam situ itu ada apa ternyata kan kita nemuin itu tadi yang apa namanya bawang apa itu tadi Mawar sama bawang mawar tadi. sama bawang itu Cairan bawang. nemuin itu untuk energinya yang paling besar malah seluruh itu malah di sini paling besar itu di sini karena ada aktivitasnya itu ada di sana di orang yang tahu mungkin bisa ini Apakah apa mereka ya Kang ya merasa tersinggung apa marah gitu ya? Tadi kan cara nggak langsung kan saya dan beberapa teman kan bilang wah sini biasa aja terus mereka kok rasanya kok agak lebih dingin sama lebih bikin bulu kuduk agak naik sekarang. enggak itu Teman-teman juga udah melihat sekelipetan bayangan dengar suara-suara. kebanyakan suara wanita di sini malahan di sini di gua dapur di sana juga ada wanita-wanita Mungkin yang Jupunianku tadi kan kemungkinan mungkin kan kebanyakan cerita di penjajahan Jepang kan wanita sipil warga kita rakyat jelata kan dibawa paksa ke sini mungkin itu terus mencoba lari terus mungkin dieksekusi gitu apa gimana kan mungkin bunuh diri biar melindungi harkat martabatnya sebagai wanita. enggak tapi di sini itu malah tetap melayani semua tentara itu kebanyakan malah warga-warga dari sini dari pribumi malahan Dari Jepang kan angkutnya juga susah kan kalau semuanya dibawa ke sini. iya mungkin ini nggak bisa diajak interaksi gitu. Ini apa ya gitu? Nggak boleh diajak interaksi kok. Kok kayak untuk keselamatan kurang mendukung kan malam-malam gini. Kecuali kalau siangnya kita udah survei. Kita kan nggak tahu dalamnya itu apa terus nanti barangkali sana ada hewan-hewan itu loh kan kayak yang kayak semacam reptil kan suka yang di
Kita sepertinya istirahat dulu teman-teman di sini di shelter 2. 52. 5 ya. Oh, shelter berapa ini? Piro? Yang jelas ini arah masuk dan keluar dari gua 15, 16, 17. Ini 17 di sekitar situ. Iya. Gimana Kang? Capek? Capek jalannya. Balung tua. Ya, tadi kan kita sudah menelusuri di gua-gua tadi ya, di sana. Dan emang ada energi besar di sana. Di gua yang tidak kita ketahui dan bahkan kita belum survei di sana. Dan kalau Kita semacam surprise ya kan? Kita nggak ada niatan ke situ. Mungkin yang bayangan hitam tadi ya kita sedikit banyak berterima kasih sama beliau. Iya. Karena kita bisa dapat spot dan konten yang lebih panjang. tapi awal tadi bayangan hitam Oke. itu kan yang awe-awe tadi loh. Oke. Itu malah ke arah gua itu tadi yang tembus tadi gua apa itu kan. Yang tadi ada sesajennya mawar sama bawang tadi. Heeh. Disuruh ke sana tadi. Terus ya kan kita jalan-jalan lagi kan malah nemu itu. Nah, dan di sana tadi kan ada itu namanya apa? Yang tentara-tentara itu loh. Itu malah Tentara tanpa kepala yang dimaksudkan nih. tentara tanpa kepala itu agak kurang enak untuk dilihat sebenarnya. Makanya kita akhiri aja itu untuk penelusurannya. Mungkin saya bisa ngasih kronologi kepada teman-teman supaya bisa jadi gambaran. Jadi tadi kita tuh rencana dari parkiran motor kita tuh mau ke spot gua nomor 15 yang untuk dapur dan untuk penyimpanan rempah-rempah tadi. Nah, tapi kok di sana waktu sebelumnya kita tuh niatnya mau eksplor di sana, energi apa aja yang ada di sana, mungkin menjelaskan sedikit sosok-sosok yang ada di sana. Tapi Kang Es kok dari luar ada yang ngawe-awe itu bahasa Indonesianya apa Kang? Gak tahu saya. Ya itu Yang ada melambaikan tangan lah intinya. Kayaknya Ajakan untuk ke ngajak, sana. itu Kang Es terus tadi kita menemukan gua yang tidak kita duga-duga tadi sangka-sangka. Terus akhirnya kita berjalan agak ke utara. Terus kita malah menemukan yang semacam petirtaan atau tempat untuk mandi atau Tempat apa kan? untuk mandi gitu. Ya, bersih-bersih diri lah seperti itu. Seperti kolam, cekungan gitu tapi nggak ada airnya. Tapi itu sumber air. Nah, Dulunya itu kan dulunya. sumber air untuk ya kalau tentara-tentara capek kan mandi di situ ada wanita-wanitanya di situ. yang Jugunianfu tadi. Iya. Nah, di atasnya yang tempat mandi tadi yang air-air tuh di sana ada bukit. Nah, kalau menurut saya yang orang normal tuh ya bukit udah nggak ada udah halangan, udah kita nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tapi kalau Kang Es melihatnya itu kok tanahnya lapang tanpa ada bukit-bukit yang menghalangi, dan di sana adalah tempatnya bersemayam ataupun berjalan-jalan tentara yang tanpa kepala tadi. Iya. Kayak itu malah latihan baris-baris dulu. Kalau di sini kan tentang Tonti. inti ya, itu. SMA-nya dulu ngalami nggak Kang? Tonti-tonti kayak gitu. Iya. Ternyata di dunia tetangga kita juga ada seperti itu. Iya. Nah, Kang, mungkin kalau yang jenengan rasakan saya kira sama ya energinya dari kemarin kita survei sama sekarang. Tapi kok saya merasa lebih nyaman, lebih kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ya ada sedikit lah bikin merinding, tapi energinya itu nggak banyak seperti kemarin. Itu mungkin bisa dijelaskan, atau mereka lagi bertamasya atau lagi apa di sini? Enggak lagi ke Konoha. Oh, Konoha. Gini-gini ya. Iya. Jadi gini ya apa? Kalau dari survei kemarin, itu kan kita di sana sudah ditolak, udah nggak boleh ke situ. Mungkin ada orang di dalam itu, ada orangnya yang itu ngasih sajen itu. Karena kan itu Nggak udah, mau diganggu ya meditasinya gitu. iya. Ya pasti ada pagar-pagarnya lah sendiri itu, ada itunya. Terus ya itu tadi ya kita kan di sana malah denger kayak bisikan-bisikan wanita cewek-cewek itu ya. Wanita-wanita banyak yang bilang kayak gitu, itu banyak banget itu. Mungkin dari teman-teman kru kan juga merasakan itu ya. Iya enggak? Iya Mas. Bahkan tadi ada katanya ada yang dengar suara cowok juga tuh, nggak hanya cewek tadi. Ada tadi kameramennya yang dengerin. Sama kameramannya. Mungkin gangguan malah ada di kamera mungkin ya. Tadi yang itu tadi kameranya kenapa ya kronologinya? Tiba-tiba misfokus. Tiba-tiba gitu. Oh, Bukan karena kehilangan sumber cahaya dari lighting gitu. enggak. Yang kamera 2 misfokus. Ayo Mas, misfokus Mas. Nah, sama Kang, kemarin saya kan kebetulan waktu kita berhenti di sini kan udah merinding duluan. Kita baru jalan beberapa meter dari lampu terakhir yang dari penerangan itu, kok saya di sini lihat kayak tengkorak, tapi tangan cuma Tangan gini. tangan gitu. doang, Mbak.
cuma Iya. gini cuma tangan. Ya itu masih ada di situ, masih ada. Tangan-tangan, tapi besar kan tangannya itu. Oh. Iya itu. di Ya situ. apa namanya ya, seukuran 1,5 kali manusia lah normal. Iya. 1,5 setengah kali lebih. Kalau di sini kan ada tangan, di Iya. sana malah kaki doang di situ. Aneh kan kaki gini-gini, tapi kayaknya kaki-kaki wanita itu, perempuan. Kalau ya, logis sih Kang, kan zaman dulu kan tentara Jepang kan identiknya sama bawa samurai kan, bawa katana, pedang itu. Kan biasanya kan buat algojo atau menghabisi apa ya, orang yang mereka tidak kehendaki seperti pemberontak atau wanita yang tidak mau dijadikan itu tadi. Iya. Terus mungkin musuh-musuh militer mungkin ya, atau Mungkin apakah sih. seperti demikian? Belum tahu juga saya kalau itu. Yang pasti mereka tuh nggak utuh ya, ada Iya, di nggak utuh. dan apa namanya, menjaga spotnya nggak cuma di satu tempat aja, beda-beda. Paling itu bisa disatukan ya. Mungkin jenengan, kalau saya mah ikut tahu saja juga. di sini kan nggak Nggak bisa tahu. apa-apa, cuma bisa kadang-kadang rasain, kadang-kadang enggak. Iya, sebentar. Nah, di situ malah ada sosok itu, malah di sana di belakang saya itu malah ada sosok itu ya. Poci ya. Kamu lihat nggak gitu? Rasain nggak kamu? Enggak kan? Nggak. Saya di sini nggak merinding sama sekali kali ini. Kalau yang waktu kita survei itu jangan ditanyakan. Itu malah muncul lagi. Kemarin kan kita survei duduk di sini kan. Oke, nah, katanya kan kemarin jenengan sama Mas kameramennya kan lihat anu pocongan tuh di sini. Itu berapa sosok ya? Pocong satu aja. Satu di sana. Wanita juga ada yang ngikutin kita ya. Gitu. Tugas jenengan kan supaya teman-teman nanti pulangnya kita kan misah toh, harus Iya. dibersihkan sebersih-bersih mungkin. Jangan ada yang sampai diikuti. Mungkin sekian. Oke, selesai. Monggo lanjut. Jadi demikian teman-teman penelusuran tim Gus Punya Cerita di Gua Jepang atau petilasan Gua Jepang. Nah, malam ini kita mendapati seperti yang dikatakan Kang Es tadi, sosok-sosok seperti ya bayangan hitam di semua tempat kan ada, itu seperti apa? Bayangan hitam tuh energi yang belum kuat untuk menampakkan dirinya secara real ya Kang ya. Belum. Mau mewujudkan misalkan genderuwo atau Iya. pocongan atau apapun. Nah, di sini yang menonjol seperti mitos masyarakat yang banyak melihat sosok-sosok tentara yang sedang berbaris tanpa kepala itu memang benar adanya. Lalu tadi yang saya katakan itu apa, tengkorak-tengkorak tapi yang tidak utuh, hanya yang tangan seperti kata Kang Es di sebagian di sebelah situ, terus yang ada kaki di sana. Nggak tahu kalau kepalanya ya Kang, tengkorak kepalanya di sana. Oke, mungkin demikian dulu petualangan kita kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang untuk pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang ada di rumah? Ada tambahan atau apa, mau jangan atau apa yang kalau mereka hendak berkunjung kemari saat malam gitu? Jangan pasang saksi. Nah, itu kalau itu udah mutlak Kang, semua orang yang berpikir logis. Ya karena kan kita kalau minta-minta itu nggak usah sama yang itu, langsung berdoa sama. Nggak usah pakai perantara, langsung strike ke atas ke langit. Iya. Udah gitu aja. Oke, demikian teman-teman penelusuran Gus Punya Cerita, tim Gus Punya Cerita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kata-kata dari saya Kang Es dan tim yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, mereka ada untuk kita yakini, namun bukan sarana untuk mencari solusi. Oke, saya dan Kang Es mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Kayak berita ya Kang ya. Nah, intinya saya dan Kang Es mewakili teman-teman kru semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Gus Punya Cerita. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di depan warung Wedang Ereng-Ereng dengan ownernya sendiri Bapak Tukijan. Nah, ya. Di sini nyediain apa aja Pak warungnya tuh? Pokoknya tinggal kemuan yang mau menikmati makanan di sini Mas, sampai ingkung ayam kampung. Ingkung ayam kampung Ya. itu makanan khas dari Bantul. Ya. Kalau minuman yang khas Pak, apa Pak? Minuman yang khas wedang areng-areng Mas. Wedang Ereng-Ereng itu Ya, tadi ya, yang ereng-ereng. dari rempah-rempah, ada serai, apa mon Pak? Orang ramuannya, Oke, yang pertama gula batu, gula batu, kemudian pandan bangi, oke, ada serainya, ada jahenya, ada pisang rojonya, wadah pisangnya juga. ada Mantap. kemudian kayu manis dan cengkeh Mas. Kayu manis dan cengkeh. Nah, itu tadi teman-teman yang sekilas tentang warung Wedang Ereng-Ereng. Jangan lupa teman-teman semua kalau berkunjung ke Gua Jepang Bantul, mampir ke warungnya Pak Tukijan. Ini tadi, Wedang Ereng-Ereng.
Oke, ini santai. Teman-teman itu misalnya berkunjungnya siang pasti buka, dan kalau misalnya malam pun buka sampai larut ya Pak ya? Pokoknya sampai habis tamunya Mas. Pakai sampai habis tamunya. Misalnya teman-teman mau ngadain apa kegiatan malam di sini outdoor, nah nanti tenang, teman-teman tinggal menghubungi Pak Tugijan, gitu Pak. Oke, Laras? betul Mas. Ya. Oke, demikian teman-teman tentang cerita kita di Gua Jepang. Terima kasih Pak Tugijan. Oke, terima kasih Udah Mas. apa namanya? Kita udah dipersilahkan di sini titip motor. Oke Mas, ya. Inilah yang bisa saya layankan kepada sampean. Teman-teman sangat. Dan apa namanya, ditunggu sampai malam dari acara kita. Oke, demikian teman-teman penelusuran kami. Terima kasih. Assalamualaikum.